dipersilakan dulu kembali untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi apa artinya mengadakan proses ideologi kalau kita ke depannya tidak bisa bersatu? Jadi saya menginginkan ke depannya nanti PAC Bobotan bisa bersatu seperti malam ini. Atau karena di sini ada 4 nama. Kami selaku PAC tidak akan memilah satu persatunya, entah itu Jepara, Budi, tapi paling tidak saya harus betul-betul membawahi 5 kelurahan tadi. Tapi tergantung niatan nanti pengurus-pengurus yang lainnya di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tahir. Mari kita berikan salam perjuangan kita, salam nasional kita, salam yang mempersatukan kita semua. Merdeka! Budi Perjuangan! Mega, mega, mega! Hati Soekarno! Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, yang saya hormati Bapak Iskandar selaku Sekretaris PAC jadi Perjuangan Kecamatan Bubutan, yang saya hormati Bapak Sisi selaku Koordinator Ketua Ranting Kelurahan Kecamatan Bubutan jadi Perjuangan, dan ada Abah Jumri yang selalu mendampingi. Jadi PAC yang bisa keliling 6 kecamatan beliau, karena saya selalu mendampingi beliaunya. Jadi yang selalu mendampingi sebagai moderator bersama secara ada ayah anak yang kebetulan hadir sebagai ketua relawan bulan. Tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah, yang tentunya pada malam hari ini rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai nikmat yang telah diberikan. Selamat datang Mas Ahmad Hidayat, tepuk tangan buat beliau. Selamat saat menit. Selaku staf ahli praksi PDI Perjuangan yang bertahan. Ternyata sebagai nikmat yang telah diberikan pada malam hari ini, nikmat sehat ya, kita bisa hadir yang dalam selalu hari proses mengemas proses ideologi. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini senantiasa mendapat hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita bersama Allah. Buat sahabat-sahabatku, seluruh Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi alhamdulillah sedikit saya bercerita apapun dalam acara ini adalah sedikit dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya, karena setiap fraksi itu diwajibkan untuk menggelar reses itu di 2 titik. Jadi alhamdulillah sebenarnya kemasan ini adalah kemasan tidak memakai baju, tetapi perintah beliau ini malam hari ini di Kelurahan Jepara digeruduk Banteng Kecamatan Bubutan. Jadi saat beliau ini karena kita hanya karena ada PAC-nya yang tidak menggelar, tetapi izin alhamdulillah bisa tergelar pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian,
Nanti terkait ideologi sedikit tadi beliau yang menyampaikan masalah radikalisasi dan program-program yang ada di Dewan Pimpinan Cabang. Sedikit saya terkait mengenai apa yang di dalam perjalanan kita sebagai fraksi PDI Perjuangan, jadi juga mendapatkan tugas yang sama. Yang pertama terkait kalau PAD itu juga nanti akan ada agenda kaderisasi, saya juga ditugaskan untuk menggait pemilih pemenang atau kader-kader yang mau gabung di PDI Perjuangan tercinta, yaitu dengan kaderisasi. Jadi ya saya di atas 17 tahun, nah ini bisa direkrut sebagai anggota PDI Perjuangan, utamanya kaum milenial. Yang kedua, nah ini tak kalah pentingnya sekarang dengan fraksi yang baru, dengan ada medsos ya di Instagram itu fraksi, jadi dengan bisa melihat dan nampak kegiatan yang ada di DPRD Kota Surabaya, Komisi A, B, C, D, juga kegiatan dari fraksinya sendiri. Nah, ini sebagai bentuk hasil dari reses kemarin di Mokerto sama Tegalsari. Yang pertama terkait dengan bahwa kita harus aktif turun di masyarakat. Jadi jangan sampai dengan memakai baju kebesaran dari PDI Perjuangan, ada orang sakit, ya diam aja, ada kerja bakti, ada Mas Ahmad itu lewat Pancasila ya, berjuang tetap harus hadir di tengah-tengah kampung, di masyarakat. Ini sangat perlu, apalagi ada temuan-temuan terkait di wilayah dengan sehubungan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan DPRD. Jadi kan bisa kontak saya, karena setiap Selasa itu diwajibkan kita rapat fraksi sehingga evaluasi. Jadi sesuai ketentuan, sesuai fungsi dari komisi, masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, masalah kesehatan, masalah fisik ya, non fisik itu juga punya program-program BPJS apapun. Ada teman-teman yang melibatkan fraksi harus hadir. Kalau tidak lapor kan terjadi. Seandainya dengan ada teman rumah dulu. Kayak kemarin saya hadir di RW 9 terkait PABI. Ada termasuk dengan urusan PDAM. Saya hadir. Nah ini diajak. Saya masih ada tugas lagi. Kemarin ada laporan yang pertama terkait ular. Ya, saya hadir karena masyarakat sampai dikit ya. Nah, saya bersosialisasi sambil mengundang Damkar sama Indonesia. Keluar masyarakat inilah dengan koordinasikan dengan dewan yang ada. Contoh kemarin ada isu yang namanya kenaikan tabung LPG 3 kg. Saya sama-sama teman-teman dulu. Sebentar lagi ada isu, kebetulan saya di Komisi B termasuk ketahanan pangan. Rencana juga kita hadir sidak bersama fraksi di pasar untuk melihat stok kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga kita tahu harga kebutuhan pokok itu naik apa tidak, ada apa tidak. Isu-isu sangat penting mengangkat fraksi PDI Perjuangan, sehingga kita paham, kita tahu, dan kita turun di masyarakat. Cabai berapa sampai kebutuhan lebaran
sinergitas antara fraksi DPR dan jaringan ini bisa sama-sama kita turun ke masyarakat dan membangun kontrak. Nanti ada beberapa lebih lalu yang saya sampaikan, saya kontak langsung ke ketua komisi direspon. Kemarin ada 3 usulan lebih lalu langsung disuruh. Ini kawan yang dikhawatirkan ini adalah janji survei ya, ternyata nggak realisasi. Kita akan inisiatif resmi wali kotanya dari PDI Perjuangan, wakilnya dari PDI Perjuangan, ketua DPR-nya juga dari PDI Perjuangan. Ini sangat terus bukan terus juga sama-sama itu sudah cukup untuk komunikasi tersebut. Ada program-program kemarin terkait pemuda tangguh PDIP. Ini adalah kita untuk turun di masyarakat, pendampingan di masyarakat. Itu juga sangat perlu jadikan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu sebagai tabungan kita dengan kampanye yang panas kemarin. Kita sudah memahami kalau kita tidak turun, kalau kita punya ini masih melekat berdua-dua, masih ada rasa gitu. Tetapi kalau kita turun memberikan kekuatan sosialisasi tapi tidak hanya secara pribadi, ini juga pasti kalah dengan yang kemarin, kejadian kemarin. Nah ini cara ini tentunya sinergitas kita itu bisa benar-benar terwujud. Apalagi bisa dengan penalti kalau kita sudah menolong seseorang, itu sangat luar biasa. Sehingga jiwa yang tumbuh dalam diri kita ini adalah jiwa untuk sosial. Ini yang paling utama, menanamkan jiwa-jiwa itu. Bapak Ibu serta saudara sekalian, alhamdulillah reses ini tergelar. Saya sangat bangga karena apa? Selama berjalan 5 tahun, rapat PAD tidak pernah diundang, ya. Tapi saya punya rasa hati yang kecewa. Saya bangga sekarang kita tanggalkan segala sesuatu, kita ciptakan ideologi untuk membesarkan PDI Perjuangan. Sepakat ya? Sepakat. Ini yang paling penting. Wis kakak-kakak kita menurut masyarakat sebagai tabungan kita. Jadi dengan riak-riak yang seperti itu kita bisa saling menyapa. Kalau kemarin dilaksanakan wis blok-blokan. Mulai saat ini nanti Mas Ahmad saya titip disampaikan tuntutan. Contoh yang paling simpel, karena kita mengundang pokoknya tidak enak sama yang ini hadir tadi nggak hadir. Ini catatan. Saat ini nanti Mas Ahmad juga memberikan pembekalan. Insya Allah kalau jenengan bisa selalu kompak dengan 5 kecamatan, saya sebenarnya pembina sebagai yang ditugaskan untuk kecamatan dulu dan PAD. Ini catatan ini tidak pengusukan sebenarnya dalam berbagai permasalahan ini bisa. Karena sampaikan Mas Edi mulai ranting PAD 2 kali. PAD itu sudah sedikit tua, habis itu berada di itu, saya melalui proses. Nah, sehingga saya tahu apa yang jadikan lakukan. Jadi insya Allah kalau seperti ini kita sama-sama kompak, setiap reses terus enak langsung jadi kecamatan. Jadi nggak ada sudah blok-blokan nanti waktu sana, tapi mau pulang ke kandangnya masing-masing untuk saling menunggu. Sanggup ya? Jaga kebersamaan, kesulitan, mulai ya usah banding wongmu juga tidak ada. Ini ya, jadi sinergitas antara fraksi, antara DPR,
DPC sama dengan semua ini bisa terjaga, bisa saling bekerja sama. Ini yang catatan yang paling penting dalam pertemuan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada jenderal semuanya atas dukungan sehingga saya bisa terpilih kembali pada posisinya siap untuk kembali dan tidak ada final lagi terkait dengan adanya pilkada kemarin. Sudah terbukti bukan. Nah, bayangkan kita masuk peringkat dari 11 ya, tapi hitungannya kita itu masih anggap baik masuk 10 besar. Karena kalau dihitung ini tuan-tuan rumah kan harus menang. Jadi terima kasih, tadi juga disampaikan sama Mas Ahmad dalam perjuangan kemarin yang katanya kamu kotak kosong yang ini sudah selesai. Ya, jadi sudah kubur lah. Bubur tetap solid. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Diri perjuangan! Mega, mega, mega! Adi Tarjono! Ahmad Hidayat! Merdeka! Diri perjuangan! Mega, mega, mega! Adi Tarjono! Ini satu lagi tambahan. Kalau saya apa Budi Rapika? Yang saya hormati Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Bapak Haji Budi Laksono, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Budi. Seharusnya jatahnya reses ideologi itu cuma 2, 1 anggota dewan. Pak Budi sudah melakukan di Simokerto dan Tegal Sari, tapi Pak Budi bisik-bisik ayo omahku berurutan tapi gak ada sesi ideologi. Kan tadi Pak Budi itu gak akan lapor. Sekarang juga saya sudah pikirkan bersama Pak Ketua, kalau pembinaan kemarin itu 3 juta, tahun ini kita tingkatkan per kecamatan 5 juta. Tapi ada catatannya. Tolong perhatikan anak ranting. Jangan ngomong dengan untuk kampanye dirinya sendiri. Jangan ditaruh musuhnya sendiri. Karena ini PDI Perjuangan, bukan Ahmad, bukan Bule, bukan Gede. Semuanya punya sahabat yang sama. Saya yakin pengurusan ranting kita ini gak minta macam-macam, gak jalur seragam sing larang, gak jalur omahe di keramik, gak jalur ditolong sepeda motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud في ذات اليوم وفي كل يوم وفي كل موت سرا وجهرا في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربك الحمد هذا الذي ييسر كل عسير ويجبر كل كثير ويقوي كل ضعيف ويمنع كل مخيف يسر علينا ويسر ولا تيسر العسير ولا الرحيم. اللهم اهدنا بالبين وتبصر هادنا كثير وحده Merdeka! 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 Reses ideologi yang dijalankan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Dalam alokasi titik resesnya, setiap anggota dewan ditugaskan untuk mengalokasikan pertemuan jalur aspirasi dengan struktur partai.
tujuannya adalah untuk menjaring usulan, permasalahan maupun aspirasi struktur partai yang ada di bawah untuk nantinya diperjuangkan melalui saluran politik PDI Perjuangan, yaitu di DPRD Kota Surabaya. Pada hari ini saya bersama Pak Haji Wiosono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, mengadakan reses ideologi untuk struktur partai di Kecamatan Bubutan. Harapannya inventarisasi permasalahan yang ada di Kecamatan Bubutan nanti dapat kita catat, kita perjuangkan aspirasinya melalui saluran politik PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya. Tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin ada dorongan atau apa Pak mungkin untuk? Jadi terkait pertanyaan dan aspirasi tadi ada yang kita jawab, ada usulan-usulan yang nanti kita harus perjuangkan, ada yang butuh komunikasi seperti zonasi dan lain sebagainya dengan pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Eri Cahyadi yang juga kader PDI Perjuangan. Jadi kita gunakan 3 pilar partai sebagai sarana konsolidasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini titik terakhir kegiatan agenda reses ideologi. Ini kita bersama pengurus anak ranting dan PAD PDI Perjuangan Kecamatan Bubutan. Jadi banyak hal tentunya yang tadi disampaikan dengan harapan-harapan dari teman-teman pengurus, yaitu terkait bahwa anak ranting ini sebagai ujung tombak. Jadi apapun harus dilibatkan dengan adanya bimbingan teknis khusus anak ranting, sehingga karena Bu Mega bercerita bahwa anak ranting ini adalah ujung tombak di arus bawah. Pembekalan itu dengan harapan bisa teman-teman pengurus anak ranting ini memahami sebagai bentuk ideologi politik. Yang kedua, kita bersama jajaran pengurus PAC ranting dan anak ranting Kecamatan Bubutan ini berkolaborasi dengan fraksi, dengan DPRD-nya itu terkait dengan hadir turun di masyarakat, melihat kondisi atau permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Bubutan. Ini karena kita ngomong Kecamatan Bubutan, seperti yang di Tegalsari juga di Simokerto juga kita sampaikan bahwa permasalahan yang ada di masyarakat, anak ranting, pengurus ranting, juga PAC ini hadir bersama fraksi mendampingi melihat kondisi yang ada. Turun ke bawah ini adalah bentuk upaya kita dekat dengan masyarakat. Ini poin-poin yang sangat tadi disampaikan sangat penting. Berbagai hal tadi disampaikan yang juga dari DPD PDI Perjuangan Kota Surabaya dihadiri Mas Ahmad Hidayat sangat luar biasa, memberikan materi pemaparan dan bisa diterima oleh teman-teman pengurus semuanya. Harapan ke depan apa? Ya, harapan ke depan bahwa kita selalu solid, ya. Kita tanggalkan dalam hal beda pilihan yang seperti kemarin. Kita sekarang fokus tentunya PDI Perjuangan solid dan tetap sebuah kebersamaan, persaudaraan ini, gotong royong ini kita jaga sehingga bersama-sama tidak melihat siapa yang didukung, tetapi kita bersama-sama untuk membesarkan PDI Perjuangan. Mungkin ada himbauan untuk kader PDI. Ya, jadi saya sampaikan dari awal bahwa tetap kita fokus, solid, bergerak untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, turun ke bawah. Ini aja.